Halo para Ucupers, jumpa lagi dengan saya Mang Ucup. Pada pertemuan kali ini Mamang akan mereview film serial Rambo yang merupakan seri terakhir dari sequel ini yang berjudul Last Blood. Dan menurut Mamang, seri kelima ini merupakan seri tersadis dari seri-seri pendahulunya. Itu berarti Rambo ini makin tua kok ya makin sadis. Seperti apa ketegangannya? Langsung saja hisap rokok, seruput kopi, dan di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok polisi yang sedang berusaha mengevakuasi korban bencana kebanjiran. Di sini diperlihatkan ada Rambo yang ikut membantu melakukan evakuasi. Rambo berhasil menemukan satu korban yang telah tewas. Tak lama kemudian, dia kembali berhasil menemukan dua orang lainnya. Di saat itu datang seorang pria yang menanyakan keadaan istrinya kepada Rambo. Lalu Rambo mengatakan bahwa istrinya telah tewas terbawa arus sungai. Namun pria ini tidak percaya dan dia langsung menuju ke arah sungai. Di sini Rambo berusaha untuk mencegah agar pria itu tidak pergi ke sungai karena sebentar lagi akan ada badai. Namun pria itu tetap pergi. Tak lama kemudian datanglah banjir badai yang menghantam mereka, dan di sini dengan segudang pengalamannya Rambo berhasil menyelamatkan diri dengan bergantung di balik batu besar. Dan setelah badai mereda, Rambo berjalan menuju ke tempat titik evakuasi. Dan di sini dia melihat pria tadi telah meninggal dunia karena dihantam badai. Setelah selesai melakukan tugasnya, Rambo pulang ke rumahnya. Di sini diperlihatkan bahwa rumah Rambo ini memiliki banyak terowongan tanah yang mungkin ini dibuat Rambo untuk mengenang kehidupan masa lalunya yang sangat keras. Di keesokan paginya, Rambo berolahraga dengan cara menunggangi kuda. Ya, namanya juga Rambo, setua ini masih sanggup nunggang kuda. Mamang yang masih muda udah pegel-pegel naik kereta. Tak lama kemudian dia ditemani putri angkatnya yang bernama Gabriela. Perlu diketahui bahwa Gabriela ini merupakan anak seorang pria mafia yang pada umur 10 tahun lalu pergi meninggalkan Gabriela dan ibunya. Kemudian datanglah Rambo menyelamatkannya dan menjadikannya sebagai anak angkat. Dan Rambo sangat mencintai Gabriela ini. Gabriela meminta izin kepada Rambo untuk pergi ke rumah temannya dalam rangka merayakan kelulusan mereka dari sekolah SMA. Namun karena Rambo sangat khawatir, maka dia menyuruh Gabriela untuk mengadakan pesta kelulusan itu di rumahnya saja dan mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah. Rambo pun mengizinkan mereka untuk masuk ke ruang bawah tanah yang selama ini Rambo tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke sana. Singkat kata, malam pun datang juga, dan Gabriela sedang berpesta bersama teman-temannya. Namun saat sedang hampir bercipok, tiba-tiba Gabri ditelepon oleh seorang temannya yang berada di Meksiko. Dan entah apa yang dibicarakan temannya itu, sehingga membuat mood Gabri menjadi buruk. Lalu mereka pun segera menyudahi pestanya. Tak lama kemudian Rambo menghampiri Gabri dan bertanya apa yang terjadi. Gabri pun berkata bahwa dia mendapat kabar bahwa ayahnya berada di Meksiko dan dia meminta izin kepada Rambo untuk menemui ayahnya itu. Dan tentu saja Rambo tidak mengizinkannya, dan dengan hati yang dongkol akhirnya Gabri menuruti perkataan Rambo itu. Pada keesokan paginya terjadi pertengkaran hebat antara Gabriela dan Maria neneknya. Di sini Gabri tetap kekeh untuk menemui ayahnya itu, dan sekali lagi dia tidak diizinkan untuk itu. Dan karena merasa kesal, dia pun meminta izin untuk pergi main ke rumah temannya. Di perjalanan, godaan setan pun datang, dan karena imannya tidak kuat, akhirnya Gabri tergoda dan dia pun memutar arah dan pergi ke Meksiko meskipun tanpa izin dari Maria dan Rambo. Sesampainya di Meksiko, dia menemui temannya yang bernama Mizel. Mizel ini dulunya merupakan tetangga dia sewaktu masih kecil, dan dia ini merupakan seorang wanita yang mempunyai tabiat yang buruk. Singkat cerita, mereka berdua berangkat menuju kediaman ayah si Gabri ini.
Sesampainya di hadapan sang ayah, Gabri malah dibuat menangis lantaran si ayah mengatakan bahwa kehadiran Gabri tidak pernah diinginkan, dan faktanya memang benar bahwa dulu jika tidak diselamatkan oleh Mang Rambo maka si ayah telah membunuhnya. Dan mendengar hal itu, Gabri pun langsung pergi dan hendak langsung pulang malam itu juga. Namun Giselle melarangnya dan dia mengajak Gabri untuk pergi ke klub malam. Di sana Gabri digoda oleh seorang pria hidung belang. Namun Gabri menolaknya. Namun tanpa disadari Gabri, si pria itu memasukkan sesuatu ke dalam minumannya. Lalu pada keesokan paginya, dengan panik Maria menemui Rambo dan berkata bahwa Gabri telah pergi ke Meksiko dan tak dapat dihubungi. Tentu saja hal itu membuat Rambo kesal dan tanpa nyempetin ngopi-ngopi dulu, dia langsung tancap gas untuk mencari keberadaan si Gabri. Di sisi lain, ternyata Gabri telah dijual kepada mafia yang khusus memperdagangkan wanita untuk dijadikan budak nafsu para lelaki hidung belang kecoklat-coklatan. Kembali pada Rambo, kini dia telah tiba di Meksiko dan langsung menemui sang ayah. Di sini nampak si ayah sangat ketakutan kepada Rambo. Dan karena Rambo tidak mendapat informasi dari si ayah, dia pun menemui Giselle, dan di sini terlihat si Giselle ini membacot Ria mengeluarkan berbagai alasan. Namun insting tajam dari Rambo berkata bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan benar saja, Rambo melihat gelang Gabri kini sudah berpindah tangan. Lalu dengan emosinya, Rambo mengancam akan mencincang tubuh Giselle apabila tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan dengan ketakutan sampai membuat dia kecepirit, si Giselle ini mengantarkan Rambo ke lokasi di mana dia menjual Gabri kepada seorang agen perdagangan wanita. Sesampainya di tempat itu, Rambo terus memantau lelaki itu. Namun tanpa disadari, dirinya pun dipantau oleh seorang wanita juga. Entah siapa wanita ini. Singkat kata, ketika si lelaki itu hendak pulang, Rambo pun langsung menyergapnya. Dan karena lelaki itu tidak mau mengaku, dia pun melakukan ini. Dan karena itu, lelaki itu kena mental. Lalu dia mengantarkan Rambo ke lokasi para mafia itu. Sesampainya di sana, Rambo segera menuju ke atas dengan cara menyelinap mengendap-endap. Namun ternyata di sini ia telah terkepung oleh rombongan itu dan dia terpojok di atas atap balkon bangunan itu. Rambo pun digeladah, semua senjatanya dilucuti, dan tanpa ada rasa takut seujung kuku pun Rambo bertanya di mana mereka sembunyikan putri angkatnya itu. Dan dengan nada mengejek, si Tono ini berkata bahwa dia tidak peduli pada wanita itu karena menurutnya semua wanita yang sudah dia beli itu adalah budak semuanya. Nah, mendengar hal itu, si Rambo naik pitam. Namun dia begitu bergerak, seluruh orang di sana langsung menodongkan senjata ke arahnya. Lalu kemudian si Tejo, adiknya si Tono, memukul wajah Rambo. Dan semua orang di sana memukul tubuh tua Rambo itu. Lalu ketika si Tejo hendak membunuh Rambo, si Tono melarangnya. Kemudian dia menyuruh Tejo untuk menodai pipi Rambo dengan pisau, sehingga membuat Rambo tak sadarkan diri. Dan setelah itu mereka pun membubarkan diri dan pada bikin kopi. Dan tanpa diduga-duga ternyata wanita yang di bar tadi datang menyelamatkan Mang Rambo. Di sisi lain, si Tejo marah kepada Tono karena Tono menghalanginya ketika hendak membunuh Rambo, dan dia pun melampiaskan kemarahannya kepada Gabriela. Kembali pada Rambo, ketika dia tersadar dari pingsannya, dia bertanya kepada wanita tadi dengan berbagai pertanyaan. Dan si wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang jurnalis yang pernah mengalami hal serupa ketika adik perempuannya diperkosa dahulu kala.
Dan setelah merasa sedikit enakan, Rambo kembali ke tempat para mafia itu. Kemudian dia menyamar sebagai pembeli. Lalu dia menghantam para anak buah mafia itu dengan menggunakan palu. Setelah itu, dia mencoba membawa Gabriela keluar dan mereka pun berhasil meloloskan diri. Di perjalanan, kondisi Gabriela semakin melemah dan Rambo berusaha untuk terus membuat dia tersadar. Namun faktanya, akhirnya Gabriela meninggal dunia karena sudah kehabisan darah dan terlalu sering diewe tadinya. Lalu setibanya di rumah, Rambo memakamkan Gabriela, dan setelah itu si Maria pun mencoba untuk pindah dari situ. Dan setelah semuanya beres, Rambo menyusun strategi untuk membuat pembalasan. Dia pun membuat terowongan itu menjadi jebakan-jebakan yang sangat mematikan. Lalu setelah jebakannya siap, Rambo kembali ke Meksiko dan menemui si jurnalis tadi untuk meminta bantuan agar ia diantarkan ke tempat rumahnya adik si Tono itu. Lalu kemudian si jurnalis itu memberikan alamatnya. Singkat kata, dia pun tiba di rumah si mafia itu. Lalu dia membantai satu persatu anak buah dari mafia itu. Hingga pada akhirnya dia sampai di kamar si mafia itu. Dan ketika itu si mafia sedang boker. Dan tak apa yang dilakukan oleh Rambo kepada mafia itu. Hingga pada keesokan paginya, rumah mafia itu telah ramai oleh wartawan dan polisi yang sedang berkumpul. Lalu tiba-tiba datanglah si Tono untuk mengecek keadaan si adiknya itu. Dan ternyata ketika dicek di kamar, ternyata si Tejo ini sudah terbunuh dengan keadaan kepala sudah terpenggal. Dan ternyata kepalanya sudah dibawa Rambo ke jalan lalu dibuangnya begitu saja. Nah, melihat keadaan itu, si Tono pun naik pitam lalu marah. Lalu dia mempersiapkan seluruh anggota pasukannya untuk menjemput Rambo ke rumahnya untuk membalaskan dendam kematian adiknya itu. Dan setelah tiba di situ, ketika mereka hendak menyerbu, ternyata terjadi ledakan di sana. Lalu si Tono pun tersadar bahwa di sana sudah banyak jebakan. Lalu ia membagi pasukannya dalam beberapa tim dan mereka pun berpencar. Namun Rambo yang sudah kenyang dengan asam garam pertempuran membuat dia sangat mudah membantai mereka satu persatu, sehingga membuat terowongan-terowongan itu seolah-olah menjadi kuburan bagi para mafia itu. Dan akhirnya yang tersisa hanyalah si Tono. Lalu si Rambo berkata kepada Tono untuk mengikuti lampu yang sudah ia berikan, karena terowongan itu akan ia ledakan. Ketika sampai di atas di titik yang telah Rambo tentukan, si Tono ini dipanah oleh Rambo tepat di sebagian kaki, tangan, lalu dadanya, sehingga si Tono ini menempel di dinding kandang. Lalu si Rambo dengan membawa pisau dia mendekati tubuh si Tono dan berkata kepada Tono bahwa ia akan membunuhnya secara perlahan agar si Tono merasakan kemarahannya.
Kemudian si Rambo melakukan ini. Ih, ngeri. Dan setelah itu si Tono meninggal dalam keadaan jantung sudah di tangan si Rambo. Kemudian film pun ditutup dengan keadaan si Rambo sedang duduk di halaman rumahnya dengan duduk di atas kursi goyang hingga pikirannya pun melayang-layang dan teringat pada masa ia masih berperang. Tamat.